Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Nabil Cimut Channel ya. Di vlog kali ini saya akan berbagi sedikit info seputar penerbangan dari Taiwan ke Jakarta di saat pandemi COVID seperti ini ya teman-teman. Nah, info yang pertama adalah harga tiket ya. Harga tiket dari Taiwan ke Jakarta. Kurang lebih harga tiket itu 17.500 itu uang Taiwan ya, uang Taiwan. Kurang lebih harganya 17.500. Jika dikuruskan dengan rupiah pada saat kurs saat ini, kurang lebih itu 9 jutaan lah ya, 9 juta lebih sedikit, kurang lebih 9 juta. Jadi harga tiketnya sangat mahal sekali. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai tes PCR atau tes swab dari Taiwan yang menyatakan kita sehat, negatif, bebas COVID. Dan tes PCR itu kita biaya sendiri, kita mencari sendiri. Harganya itu berkisar antara 6.000 sampai 10 ribuan lebih ya teman-teman. Kebetulan saya kemarin kena yang 7.500, saya kena yang 7.500. Nah, selain tiket yang 17.500, kita kena ini ya, kena PCR 7.500. Kemudian kita kena pemotongan pajak. Nah, pemotongan pajak ini kita semuanya kena. Mulai dari pemotongan pajak dari kedatangan dan kepulangan kita itu kena. Kemarin saya kurang lebih kena 2.000-an lah ya, kurang lebih 2.000-an, kurang lebih kena 1 jutaan. Nah itu, jadi kalau kita ingin pulang ke Indonesia, kita harus mempersiapkan uang yang banyak. Karena apa? Semuanya serba mahal. Dulunya jika kita ingin pulang, kita tidak usah mencari tes PCR atau tes swab ya. Sekarang kita akan pulang, kita harus mempunyai tes PCR atau tes swab menyatakan bahwa kita bebas COVID. Nah itu poin yang pertama dan kedua. Kita harus membeli tiket yang harganya mahal, kemudian kita harus mencari tes PCR, kemudian kita kena pajak kedatangan dan pajak kepulangan ya. Itu yang pertama yang harus kita bayar jika pihak majikan tidak mau membelikan tiket kepada kita ya. Setelah itu nanti sampai di bandara Taipei itu, saya sarankan kepada teman-teman jangan membawa barang bawaan terlalu berlebih ya. Karena apa? Jika kita membawa barang bawaan terlalu berlebih dan sampai di sana nanti timbangannya itu kelebihan, itu mau kena cas yang sangat mahal. Per kilonya itu kurang lebih 300 NT ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, mohon barang-barangnya yang ada di Taiwan ataupun di luar negeri dikirim melalui jasa pengiriman dari luar negeri ya teman-teman, agar kita pulang itu lebih gampang, lebih mudah ya. Oke. Kemudian saat di bandara kita akan ditanyai nanti surat-surat bebas COVID-nya itu ya. Jadi jangan sampai hilang paspor, kemudian surat-surat itu dan tiket, jangan sampai hilang, disimpan yang betul-betul rapi ya teman-teman. Jadi karena selama perjalanan itu, itulah yang akan ditanyakan, itulah yang paling penting ya. Jadi disimpan di tempat yang mudah dijangkau, jangan ditaruh di bagasi ataupun ditaruh di dalam tas. Ditaruh di tas tenteng seperti ini, jadi mudah untuk kita menjangkaunya ya. Nah, setelah itu sampai di pesawat nanti, ini yang paling penting ya teman-teman. Sampai di pesawat nanti akan diberi 2 kertas formulir. Jadi kita harus mengisi 2 kertas formulir itu, kita harus mengisinya ya. Kita harus mengisinya benar-benar diisi sesuai dengan KTP kita, pokoknya sesuai dengan identitas kita ya, harus diisi dan jangan sampai hilang. Karena apa? Sampai di Bandara Jakarta, 2 kertas itu nanti akan diminta, akan ditanyakan. Jadi sampai di Jakarta, pertama tes swab
tes swabnya, tes PCR-nya yang dari Taiwan itu nanti akan ditanyakan ya, jangan sampai hilang. Kemudian kertas yang satu lagi yang kita isi di pesawat ya, ada 2 kertas, itu jangan sampai hilang, disimpan betul-betul karena itu nanti di Bandara Jakarta akan ditanyakan ya teman-teman. Oke, ketiga kertas itu penting ya, dan satu lagi paspor jangan sampai hilang. Itu semua berkas-berkas itu dijadikan satu di dalam paspor, jadi kita mudah menjangkaunya ya. Oke, setelah sampai di Jakarta nanti kita akan dijemput ya teman-teman. Setelah nanti sampai di Jakarta, kita ambil barang apa segala macam, kemudian nanti ada penjemputan. Kita akan dijemput oleh bis, kita akan dijemput, diantar ke Wisma Atlet. Dan pesan saya, barang-barang bawaannya jangan sampai tertinggal, karena barang-barang bawaan itu tidak punya kaki. Jadi di saat kita akan naik bis ataupun di saat kita akan pergi ke Wisma Atlet, usahakan barang-barang kita dicek, barang-barang kita sudah masuk ke dalam bis ya teman-teman. Jadi barang-barang kita sangat penting ya. Oke, setelah itu, setelah sampai di Wisma Atlet, nanti kita akan antri ya teman-teman. Antrinya itu sangat panjang sekali. Kebetulan kemarin sangat banyak yang mudik ataupun melakukan penerbangan ya. Jadi sangat antrian banyak itu, sampai kira-kira jam berapa ya? Sampai hampir jam 8-an. Setelah kita turun dari bis, kemudian barang-barang kita pun diturunkan. Setelah itu kita melakukan kayak apa ya teman-teman, registrasi dan tes swab lagi. Jadi setelah kita turun, kita datang, kita mengisi formulir lagi. Setelah mengisi formulir, kemudian kita dites swab lagi, setelah dites swab, kemudian kita mendapatkan kunci. Setelah kita mendapatkan kunci, kita bisa naik ke kamarnya, kita bisa naik ke kamar tempat kita menginap. Kamarnya, satu kamar itu berisi 3 orang ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mencari gandengannya 3 orang ya. Dan satu lagi ya teman-teman, jika di bandara nanti ada bapak-bapak TNI yang menjual kartu, silahkan teman-teman membelinya. Saya sarankan silahkan membelinya. Kurang lebih harganya itu kemarin saya beli 100.000 ya. Kemarin saya membelinya itu 100.000. Sudah aktif sekali dengan di dalamnya itu ada 5 GB internet ya, kartu internet ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti jika di bandara itu ada Bapak TNI yang membantu kita lah. Beliau membantu kita untuk mempermudah kita jika ingin telepon ya. Saya sarankan teman-teman membelinya. Karena apa? Saya katakan ini sangat penting ya. Karena di sini, di dalam ini hotelnya ini kita sudah disediakan wifi, tapi wifi ini tidak mau connect. Karena apa? Semua perangkat barang elektronik yang kita beli dari luar negeri itu semuanya tidak bisa dipakai. Internet terkonek, tapi tidak bisa dipakai. Karena apa? Semua barang elektronik yang kita beli dari luar negeri harus didaftarkan emailnya di bandara sana, di kantor bea cukai ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membeli kartu ini untuk bisa menghubungi keluarga ya. Ini sangat penting banget loh teman-teman. Benar, sangat penting. Karena apa? Jika kita tidak membeli, kita hanya mengandalkan wifi ini tidak mau connect ke handphone kita. Jadi semua perangkat saya itu, semua handphone saya, semua laptop tidak bisa connect. Karena apa? Belum didaftarkan emailnya di bandara sana. Nah, nanti setelah kita selesai karantina, masa karantina kurang lebih 3-5 hari ya.
Teman-teman kemarin ada yang sampai hanya 3 hari saja, mudah-mudahan saya nanti juga 3 hari saja ya. Jadi setelah kita masa karantina selesai, nanti kita akan mendaftarkan semua perangkat kita yang kita beli dari luar negeri itu di bandara sana gitu ya, terus mendaftarkan emailnya gitu ya. Mendaftar itu gratis, tidak bayar ya teman-teman. Tapi jika sampai di sana nanti kena pajak ataupun minta uang ataupun ada biaya administrasi lagi, nanti akan saya kabari ya, karena katanya sih gratis, tidak bayar ya, tapi kita tidak tahu ya, tergantung seberapa banyak perangkat yang kita bawa ya. Oke teman-teman. Dan di sini fasilitasnya di Wisma Atlet ini fasilitasnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Kita makan, sarapan semua terjamin ya. Ada snack juga, isinya pun alhamdulillah semuanya kita terjamin banget. Ini makan paginya terjamin banget, kemudian ada buahnya terjamin ya, kemudian ada air apa segala macam, semuanya tercukupi, semuanya terjamin dan semuanya free, tidak bayar. Dari pihak Indonesia, dari pihak pemerintah semuanya sudah menjamin free. Jadi jika ada yang mengatakan kita di sini bayar, itu hoax, nanti jangan mau ya teman-teman, jangan mau jika kita disuruh bayar. Kita di sini di Wisma Atlet ini semuanya free, semuanya tidak bayar, karena semuanya sudah ditanggung oleh pihak pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang di sini kita bayar, di sini kita kena biaya apa segala macam karena kita karantina, nggak ada, kita nggak kena pungutan biaya apa-apa ya. Oke teman-teman, sekian saja ya info dari saya seputar kepulangan dari Taiwan ke Indonesia. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan vlog kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sana. Yang ingin mudik, mohon persiapkan uangnya ya, karena benar-benar membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Oke, sampai jumpa di next vlog.